Masalah kesulitan supir truk mendapatkan BBM solar bersubsidi dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kabupaten Banggai Senin 16 Januari 2023 pagi tadi. Sejumlah pihak diundang untuk menyelesaikan masalah ini termasuk pengelola SPBU yang ada di dalam Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Untuk selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Asnawi Zikri. Ya, salam. Baik, rekan Asnawi, silakan dengan laporannya. Ya, baik, salam. Sebelumnya ya, para sopir truk memang melakukan aksi untuk mempertanyakan sebenarnya apa masalah sehingga terjadi kelangkaan BBM terutama solar bersubsidi ya. Itu sehingga DPRD Banggai terutama melalui Komisi 3 DPRD Kabupaten Banggai langsung melakukan hearing dan mengundang beberapa instansi termasuk dari pemerintah daerah, kemudian pengelola SPBU dan tentu dari pihak sopir truk ya yang merasa dirugikan atas masalah ini. Nah, dalam pembahasan itu mencuat sejumlah indikasi, terutama ada indikasi bahwa solar bersubsidi ini itu diduga dijual di perusahaan yang seharusnya itu harus menggunakan solar industri. Nah, perbedaan harga yang terpaut jauh inilah yang diduga menjadi pemicu sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan itu untuk dijual ke perusahaan ya, sehingga memang stok yang seharusnya itu cukup untuk BBM terhadap kendaraan yang ada di Kabupaten Banggai, sehingga terjadi kekurangan atau terjadi kelangkaan karena memang di situ ya ada indikasi permainan BBM atau solar subsidi yang dijual ke pihak industri. Nah, upaya yang dilakukan oleh DPRD Banggai yaitu meminta kepada tim pengawas yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Banggai itu berinisiatif atau tegas dan jelas ya melakukan pengawasannya di lapangan, karena ini memang sangat mudah sebenarnya mendeteksi kecurangan itu karena ada beberapa kendaraan yang diduga adalah tangki siluman itu berulang-ulang kali masuk ke dalam SPBU dan mengisi solar ya bersubsidi. Nah, inilah kalau ada keseriusan dari pemerintah daerah dan instansi terkait sebenarnya ini mampu merunut dan kemudian mengungkap sebenarnya siapa oknum di balik kelangkaan solar bersubsidi di Kabupaten Banggai. Nah, dari pihak pengelola SPBU sendiri sebenarnya mengatakan bahwa pelaksanaan atau aktivitas SPBU itu sebenarnya terpantau oleh CCTV yang terintegrasi dengan sistem digital ya. Artinya mereka ada pengawasan internal, secara internal untuk mengawasi para operator nozzle yang mengisi kendaraan maupun jergen di sekitaran SPBU. Namun sejauh ini pengawasan secara internal itu masih diindikasikan bahwa masih ada kebocoran ya, masih ada kebocoran sehingga kecurangan-kecurangan yang terjadi di SPBU itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Demikian. Baik, Tribuners, sebelum mengakhiri laporan dari rekan Asnawi Zikri, kami akan menyajikan video terkait RDP DPRD Kabupaten Banggai yang membahas masalah BBM dan diduga ada indikasi solar subsidi yang dijual ke industri. Berikut videonya untuk Anda. Dan kami tahu di setiap SPBU itu sudah ada data yang ada ini, data yang connected dengan Pertamina. Berapa penjualan yang ada hari ini, yang ada dalam tangki? Kan sudah ada seperti itu. Ada kayak macam ini mengawasi terhadap terhadap SPBU yang ada. Berapa jumlah yang ada? Berapa jumlah? Dan itu terjadi panjang, tidak mendapatkan jatah. Itu. Kedua tadi ada penyampaian daripada dari pengunjuk rasa yang hanya diberikan 250.000. Karena kalau kita bagi dengan 6.800 berarti dia hanya mendapatkan, mungkin ada kita ingin menambahkan, saya bertakan, saya kembalikan pada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual itu ada berkisar di Rp560.000
Nah, ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi pemilik kendaraan, sehingga mereka memodifikasi tangki-tangki mereka itu masuk di akal. Tangki mobil sudah ada di kas mobil. Ini juga menjadi permasalahan, jadi pertanyaan, kenapa ini dibuat? Kenapa? Untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini barangkali yang perlu kita lakukan pengawasan. Saya sependapat tadi yang disampaikan SBM, perlu barangkali dua asisten. Yang paling utama adalah di dalamnya adalah keuntungan. Betul tidak? Kita sepakat yang paling menyebabkan kelangkaannya adalah keuntungan. Seperti apa disampaikan oleh Pak yang terhormat Sarifudin. Untuk mendapatkan solar bersubsidi dan dijual ke perusahaan-perusahaan. Kita Kabupaten Banggai adalah Kabupaten Banggai merupakan kabupaten industri. Banyak pertambangan. Banyak kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan yang harusnya menggunakan solar non subsidi, tetapi oleh perusahaan juga nakal, mereka juga maunya mendapatkan keuntungan yang besar. Dan kembali di dalamnya, minta maaf, ada oknum-oknum juga yang bermain. Oknum-oknum yang bermain. Saya tidak sebut satu persatu oknum yang bermain. Saya kira kita sudah tahu bersama. Ini bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia umum. Kita sudah tahu persis siapa-siapa yang bermain. Dan itu perlu ketegasan dari pihak dari Pertamina, BPH Migas, SPBU dalam hal tersebut. Jangan malah SPBU yang ikut bermain, atau jangan sampai minta maaf pihak Pertamina yang bermain. Pasti dia berikan pada pemilik SPBU. Itu. Kalau hal ini yang mungkin hampir sama juga yang apa yang disampaikan. Kalau untuk memecat itu kan artinya dia akan melanggar daripada akan berurusan dengan tenaga kerja lagi. Padahal dia diperintahkan oleh pemilik SPBU. Baik, Tribuners, itu tadi laporan dari rekan Asnawi Zikri terkait rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Banggai yang membahas masalah BBM yang diduga ada indikasi solar subsidi dijual ke industri. Untuk rekan Asnawi Zikri, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Salam.